Ketika kita mendengar kata Wild West, yang terbayang biasanya wajah para koboi jago tembak, ada duel senjata dan tentu saja ada bangsa Indian. Tapi siapa sebenarnya orang-orang yang menghiasi lahirnya sejarah atau legenda macam itu? Ini bukan sekedar cerita film atau dongeng, mereka nyata dalam sejarah Amerika. Mereka pernah hidup, bertarung, mencintai dan mati di tanah tanpa hukum di ujung barat Amerika. Episode kali ini kami pilihkan 10 sosok legendaris dari Wild West yang kisahnya antara kebenaran dan mitos tetap menggema hingga kini dalam sejarah Amerika, termasuk jadi bagian dari budaya pop yang wujudnya terlihat dalam sejumlah film yang biasa kita tonton. Yang pertama, tentu saja kita harus menyebut nama Wild Bill Hickok, seorang penegak hukum dengan senjata yang cepat. Namanya memang terdengar seperti tokoh dalam novel koboi atau film Hollywood. Tapi jangan salah, Wild Bill bukan tokoh fiksi. Ia nyata, ia pernah hidup, bertarung dan tewas di era Wild West Amerika. Lahir sebagai James Butler Hickok tahun 1837 di Illinois, Wild Bill tumbuh dalam masa penuh gejolak. Saat perang saudara di Amerika meletus, ia bergabung dengan pasukan Union dan dikenal sebagai penunggang kuda ulung, penembak jitu, dan mata-mata pemberani. Setelah perang, Hickok menjelma jadi simbol koboi sejati. Ia pernah bekerja sebagai marshal, penegak hukum di kota-kota berbahaya seperti Hays dan Abilene, Kansas. Wild Bill Hickok dikenal sebagai penembak cepat, adil, tapi juga sekaligus mematikan. Salah satu duel yang paling terkenal dalam hidupnya terjadi pada tahun 1865 ketika ia menembak mati Davis Dunn di tengah jalanan yang ramai. Peristiwa itu dianggap sebagai duel revolver pertama yang tercatat secara resmi dalam sejarah Amerika. Namun hidupnya berakhir tragis. Pada tahun 1876, di kota Deadwood, Dakota Territory, Wild Bill sedang bermain poker ketika seseorang menembaknya dari belakang. Saat itu, ia menggenggam sepasang kartu 8 dan sepasang as berwarna hitam. Sejak itu, kombinasi kartu ini dikenal sebagai Dead Man's Hand. Yang berikutnya adalah seorang perempuan, Annie Oakley, seorang perempuan dengan senapan di tangan. Tubuhnya memang mungil, suaranya juga lembut, tapi satu tembakan dari tangannya kabarnya bisa memecahkan koin logam di udara. Lahir dari kemiskinan, Annie Oakley jadi simbol kekuatan perempuan dalam dunia koboi yang sangat maskulin. Ia tampil dalam berbagai show bersama Buffalo Bill, menembak rokok dari mulut pria, bahkan tampil di depan raja-raja Eropa. Tak hanya seorang seniman, ia juga memperjuangkan hak-hak perempuan untuk membela diri. Nama berikutnya juga nama yang sangat terkenal, Buffalo Bill Cody, sang showman dari Wild West. William Buffalo Bill Cody adalah seorang pengintai militer dan seorang pemburu bison. Julukan Buffalo Bill memang datang dari keahliannya memburu bison. Kabarnya lebih dari 4.000 ekor dalam waktu kurang dari 2 tahun. Ia dibayar untuk menyediakan daging bagi para pekerja kereta api yang sedang membangun jalur ke barat. Tapi warisan terbesarnya adalah pertunjukan legendaris Buffalo Bill's Wild West Show dengan kuda, kereta, Indian, koboi, dan tentu saja penembak jitu yang mengubah sejarah Wild West yang keras jadi hiburan keliling. Ia bawa Wild West ke London, ke Paris, dan ke berbagai negara di Eropa. Berkat dia, dunia mengenal gambaran Wild West seperti yang kita lihat di film, meskipun kadang lebih teatrikal dari kenyataannya. Lalu, tentu saja kita harus menyebut satu nama, Billy the Kid, bocah bandit yang berdarah dingin. Nama aslinya Henry McCarthy alias William H. Bonney. Di usia belasan, kabarnya dia sudah membunuh seorang pria dewasa. Konon, jumlah korban tewas di tangannya mencapai 21, artinya satu korban setiap tahun. Dia bersembunyi, melarikan diri, dan dicari oleh aparat penegak hukum selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya ia ditembak mati oleh Sheriff Pat Garrett. Hingga kini, Billy the Kid tetap jadi simbol pemberontakan anak muda yang menolak tunduk pada sistem. Berikutnya ada Wyatt Earp, marshal dari neraka kota Tombstone. Wyatt Earp bukan hanya penegak hukum, ia adalah legenda. Namanya melejit setelah peristiwa gunfight at the OK Corral, sebuah baku tembak paling terkenal dalam sejarah Amerika.
Bersama saudaranya dan Doc Holliday, ia berhadapan dengan geng Clanton dalam duel berdarah di Tombstone, Arizona. Wyatt Earp bukan orang suci, tapi dalam dunia tanpa hukum, dia adalah keadilan yang akan menembak duluan. Nama terkenal lainnya adalah Doc Holliday, dokter gigi yang membawa kematian. John Henry Doc Holliday adalah dokter gigi yang berubah jadi penjudi dan penembak. Menderita penyakit TBC, hidupnya pendek tapi penuh kekerasan. Ia jadi sahabat sekaligus pelindung Wyatt Earp dan terlibat langsung dalam peristiwa di OK Corral. Dengan tubuh lemah, wajah pucat, dan tangan memegang revolver, Doc adalah sosok yang menakutkan. Bahkan saat sekarat, dia kabarnya tetap jadi ancaman bagi musuh-musuhnya. Lalu ada sosok perempuan lain. Ada Calamity Jane, seorang perempuan gila yang gagah perkasa. Martha Jane Canary, dikenal sebagai Calamity Jane, adalah perempuan yang menolak aturan. Ia menunggang kuda, bertempur, minum minuman keras, dan berdandan layaknya pria. Ia bersahabat dengan Wild Bill Hickok. Ia jadi pahlawan rakyat meski hidupnya penuh kekacauan. Setelah wafat, ia dimakamkan di samping makam Wild Bill, sebuah akhir romantik dari dua jiwa yang terlalu liar untuk ada di dunia. Lalu ada Jesse James, seorang penjahat namun dicintai dan ditakuti. Jesse James adalah pemimpin geng perampok kereta, bank, dan toko-toko di tengah masyarakat pasca Perang Sipil. Bagi sebagian orang, dia seakan Robin Hood, tapi kabarnya Jesse James dan gengnya dikenal brutal dan haus darah. Ia ditembak mati oleh rekannya sendiri, Robert Ford, saat berdiri di rumahnya. Pengkhianatan itu tercatat dengan abadi dalam sejarah Amerika. Yang berikutnya ada penduduk asli Amerika, bangsa Indian. Tentu saja ada satu tokoh terkenal, namanya Geronimo, seorang pejuang terakhir Apache. Geronimo adalah kepala suku Apache yang melawan kolonisasi Amerika. Ia tak gentar menghadapi tentara bersenjata modern dan memimpin perlawanan selama bertahun-tahun. Ia jadi simbol keberanian penduduk asli yang melawan kehancuran budaya mereka. Meski akhirnya menyerah, semangatnya tak pernah padam. Namanya kini menjadi semacam simbol untuk sebuah perlawanan dan keberanian. Lalu terakhir ada Sitting Bull, sang visioner dari suku Lakota. Sitting Bull adalah kepala suku Lakota yang dikenal karena kemenangannya di Battle of the Little Bighorn saat pasukannya mengalahkan Jenderal Custer. Ia juga sempat tampil dalam dunia hiburan bersama Buffalo Bill, membawa pesan damai lewat berbagai pertunjukan. Namun pada akhirnya ia dibunuh oleh polisi Indian atas perintah pemerintah Amerika. Sitting Bull adalah seorang pemimpin sejati yang dibungkam oleh sistem yang tak memahaminya. Begitulah kawan-kawan, figur-figur tadi datang dari berbagai latar. Ada penegak hukum, penjahat, seniman, hingga pejuang kemerdekaan. Tapi satu hal menyatukan mereka semua. Hidup mereka nyata, keras, namun menginspirasi. Itulah Wild West yang sesungguhnya, bukan sekadar mitos, tapi sejarah hidup yang ditempa oleh debu, darah, dan keberanian. Demikian kawan-kawan cerita tentang dunia barat yang liar yang sering kita lihat dalam film-film Hollywood, namun sebagian diantaranya adalah bagian dari sejarah Amerika. Sampai jumpa dengan kisah-kisah lainnya.